Bismillahirrahmanirrahim. Tabtulus sholah bi arba asyrata aslatan. Pasal yang menerangkan perkara apa saja yang membatalkan di dalam sholat. Yang membatalkan di dalam sholat itu ada 14 perkara. Jadi sholat kita itu menjadi batal jikalau ada daripada salah satu daripada 14 ini. Yang pertama, apa saja perkara yang membatalkan sholat. Kalau sudah sholat membatal, berarti wajib i'adah, mengulang. Wajib mengulang. Yang pertama ialah yaitu bil hadas, yaitu sesungguhnya annas sholah tabtulu bil hadas asghar au akbar. Jadi maksudnya bil hadas ini ialah seperti hadas kecil ke takantut, berarti batal sholatnya. Au akbar, ya, hadas kecil atau hadas besar lah, walau sahwan, walaupun dia lupa, ada sengaja atau tetap batal, tetap batal. Nah. Kemudian ya, yang kedua ialah biwuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin, ya, terkena atau kejatuhan daripada sesuatu yang najis jikalau dia itu tidak mencegahnya secara langsung, ya. Apa contohnya? Al makna bisa dikatakan anna sholah tabtulu aidon bihudusin najasati ghairil ma'fu, ya, anha ala badanil musalli aw sawbihi in lam yunahhiha qabla mudiya aqalli at-tuma'ninah. Misalkan contohnya ada tahi cacak waktu sholat, ada tahi cacak gugur, ya kan? Karing kan, basah. Lalu pastinya melihat langsung dicegahnya, ya, itu. Tapi jikalau ya yang sesuatu yang kejatuhan bajunya tadi atau badannya kejatuhan sesuatu najis tadi, sekiranya kada memberi bekas lah, kada lain halnya tahinya sudah basah, ya, misalkan sesuatu yang cacak mati, misalkan karing lah, kan najis kan. Nah, tatkala kejatuhan awaknya tadi langsung dicegahnya dengan kadar bacaan subhanallah. Maksudnya apa? Dengan kadar kita tumaninah lah, sukunul adoh lah. Dengan kita misalkan sholat ruku, sekiranya tumaninah seapa ukurannya, sekiranya ya yang sesuatu yang najis gugur ke anggota tubuh kita atau baju kita, kalau kita cegah itu pada bapak. Tapi kalau sudah ya terlewatkan daripada waktu dengan kadar subhanallah, maka batal sholat. Itu maksudnya lah, membatalkan sholat lah. Yang pertama tadi dengan ada hadas kecil takantut atau junub dalam keadaan sholat, kalau alam siapa itu barangnya lah. Kemudian yang kedua tadi dengan kejatuhan daripada sesuatu yang najis, tapi dengan syarat jangan hamal, jangan istilah membawa. Terbawa itu contohnya terbuat dalam kantong itu kan terbawa, lain halnya kejatuhan. Kalau terbawa itu beda, lawan terjatuh lah. Kemudian yang ketiga ialah wan isyafil aurat illam tustar halan, kebuka auratnya waktu sholat, ternyata ada angin, terbuka tapinya, yalah, baik pun itu selawat. Ya kan, jikalau waktu angin meniup, ya kan, amun dibiarkan rasa dingin batal. Kalau ada angin terbuka kan kelihatan lututnya, batal. Tapi kalau ada angin yuk terbuka langsung dia tutup, itu tidak apa. Nah, itu ada apa, nah, aurat lah.
sekiranya baik perempuan atau laki-laki. Kemudian ya, dan yang keempat ialah wanuki ya, biharfen au harfin mufhimin amdan ya, bersuara ya, bersuara satu huruf atau dua huruf seperti la. La itu kan artinya jangan. La berarti kalau ada orang, ada anak-anak misalnya kita sholat, ada anak-anak manggil sesuatu apa kan kita, lalu kita la, tapi dengan sengaja itu membatalkan sholat lah, membatalkan sholat. Atau satu huruf lah kalau bahasa satu huruf apa ya, a itu, tapi mubhim yang sekiranya dipaham sama orang itu batal. Kalau dia sengaja ya maka hukumnya batal lah ya. Kemudian ya annas sholah ya, dan di sini annas sholah ya tabtulu aidon binutkil musolli wa huwa amidan, tapi dengan syarat sengajalah, wa alimun, dia tahu bahwasanya memang di sholat itu tidak boleh, ya jelas artinya sholat itu tidak boleh berbicara kan. Wa annahu ya bis sholah biharfen mutawaliyin ya, walau ghaira mufhimain, walaupun tidak dipahami tetap batal, nah, tapi dengan syarat sengaja lah, dengan syarat sengaja. Au murakkaben min harfen wa maddatihi bi harfen mufhimin ki wal wiqayah minal wiqayah fi. Maksudnya begini, kalau ki itu kan ada makna al wiqayah daripada fi'il amr lah, maksudnya di sini sekiranya walaupun, tapi dia tahu di dalam sholat itu tidak boleh kada boleh berbicara, lalu dia walaupun satu huruf dengan sengaja maka batal. Bagaimana hukumnya orang sholat ketika dia sholat membaca tahmid wahid bersin alhamdulillah, tidak apa-apa lah, sudah yang menyahuti yang kada boleh kalau yang menyahuti batal, janganlah itu kada boleh. Kemudian wabil akli wabi aklil kasir nasiyah. Nah, maksudnya di sini yang ketiga, yang ke berarti ya kelima lah. Yang kelima yaitu dengan makan sesuatu dia walaupun lupa, ada sisa daging habis indah sholat bisa rasa ditelan batal sholatnya, tidak boleh. Makanya biasanya kumur lah, kumur. Jadi kada boleh itu artinya, makanya disunahkan itu kalau apalagi habis makan daging itu al-khosyah begini. Tapi al-khosyah begini ini dianjurkan ketika, karena apa, bisa membuat bau kan. Kemudian juga, tapi jangan bikulil khosyah, dikatakan dalam kitab itu jangan dengan sembarang kayu. Kalau kita patah kayu takwid, nah itu yurisul pagar, dikatakan mewariskan daripada kepakiran. Itu diantaranya menyelanya bekuit gigi dengan sembarang kayu. Jadi hati-hati juga, itu mewariskan daripada pakiran ya. Kemudian wasalasi harakatin mutawaliyatin walau sahwan, 3 kali gerakan ya, 3 kali gerakan mutawaliyatin dengan berturut-turut membatalkan sholat. Nah, batalkan sholat bagaimana contohnya, kan sering kita melihat orang sholat di muka, ketika itu sopnya kosong ya, lalu melangkah. Nah, jadi contohnya misalnya kalau ada, dianjurkan kalau ada sop kosong itu di muka, kita harus mengisi, tapi dengan syarat kita jangan sampai 3 kali bergerak mutawaliyatin berturut-turut. Misalnya kayak gini, ya. Nah, kalau tapi kalau dengan dengan anggota tangan, kalau garunya kayak gini batal, tapi kalau jari satu itu enggak apa-apa.
Di sini dikatakan ya, wasalasi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Anna sholat tabtulu aidon ya, bil amalil kasir walau minan nasi wal jahil wal manjur. Wa huwa salah satu af'alin wa aksar mutabi'atin urfan ya. Wa bihaisu la yu'addul fi'lu sani ya, mongkotian ya, mongkotian anil awal wala salas ya, wasalisu mongkotian anis sani ya. Kemudian ya, wala faraq baina ayyakuna bi'udwin wahidin aw ba'aksar walakin bisyarti yakuna sagilan kaljad warrijal, dengan anggota tubuh yang berat lah, tangan, batis ya. Tapi kalau 2 kali gerakan itu, makanya kadang bukan berarti di dalam sholat itu 3 kali gerak kita batal, tidak. Tapi misalkan begini, ada begaru telinga 1, lalu begaru 2, 3, itu kan apa-apa, karena di dalam satu kali gerakan dia diam, begaru lagi 2 kali berdiam, begaru lagi 3 kali berdiam, lain hanya 1, 2, 3. Nah itu yang batal. Tapi kalau nyak 1, maka mungkin banyak kita melihat orang kan nyala sembahyang sambil begaru, kalau kayak ini langsung batal. Nah kemudian ya, kemudian wal wasbah al fahisyah, loncat yang sekiranya ada tempat kosong di muka dia loncat, sekiranya apa, al fahisyah, sekiranya seluruh anggota tubuhnya tadi bergerak, menghentak agak keras sedikit lah, atau menapak nyamuk, atau menegur perempuan misalkan apa, menegur imam salah kan dengan menapak paha, dia tapak pahanya, dia gancang garak awaknya semua, nah itu batal tegurannya ya. Kalau lakian subhanallah, tapi kalau binian menepuk sekiranya ya, pukulan itu sangat keras yang sekiranya menggerakkan ke seluruh anggota tubuhnya, itu membatalkan daripada sholat. Kemudian wadharbah al-mubriqah, kemudian waziyadati ya, ruknin fi'li amdan, menambah rukun fi'li. Rukun fi'li apa saja? Rukun fi'li itu seperti al-qiyam alal qadir, berdiri bagi yang mampu, ruku ya kan, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, iktidal, dan duduk di dalam tasyahud akhir. Kemudian misalkan bagaimana kalau dia sujudnya 3 kali, lain sujud sejadah lah, lain yang tidak disyar'i. Misalkan menambah misalkan dengan sengaja, bukan tidak sengaja, menambah rukun fi'li namanya, itu menambah rukun fi'li. Kemudian watagaddam ya, watagaddum ala imamihi bi ruknin fi'lin, mendahului imam 2 rukun. Makmumnya anak cepat, imamnya lambat, diimbai mau didului kan boleh, batal lah dengan 2 rukun fi'il. Misalnya apa contohnya, imamnya ini masih dalam keadaan baca surah, makmumnya belum sudah ruku. Setelah ruku dia iktidal, imam masih berdiri. Nah ketika dia ingin ketika dia ruku iktidal ya, maka di situ batal, mendahului 2 rukun ya. Di sini dikatakan wa taqaddum ala imami bi ruknin fi'lin, 2 rukun fi'li dia dahului imam. Ya, imamnya misalkan masih berdiri, kemudian kita ruku, iktidal. Ketika kita melakukan sujud, batal sholat kita. Ketika kita inhina, sudah menunduk mau sujud, itu batal. 2 rukun lebih itu sudah membatalkan sholat. Jadi kada boleh lah kita mendahului imam lah jadi. Sebaliknya kalau melambati juga kada boleh lah, 2 rukun sebaliknya juga seperti itulah. Jangan sampai, diantaranya juga dianjurkan agar kita tidak mendahului imam di dalam mengangkat sujud ya. Dan diriwayatkan artinya di sini
Allah akan mengubah daripada wajahnya itu seperti himar, cuma riwayatnya lupa loh. Dan juga pernah ulun mendengar itu dari seorang Syekh Toha, beliau mengatakan bahwasanya tatkala sop kita nih lagi sop kan, makmum kiri sudah mengangkat takbir, kanan mengangkat takbir, kita masih ngomong, kita yang pertama sudah merusak sop orang yang seharusnya orang sop ini untuk melakukan sholat, kita mengisi sop yang kosong, tapi kita menambah, membuat sop tadi kosong, kita berbicara perkara dunia di dalam sop sholat, itu termasuk minal akabir, termasuk dosa besar. Jadi kalau sudah kiri kanan angkat takbir itu dianjurkan kita secepatnya mengangkat takbir juga, mengangkat takbir. Dan juga memang artinya kalau masalah anak kecil lah beda pendapat. Yang sebenarnya kita dianjurkan ketika kita sholat sendiri kan, imam, kemudian makmum yang pertama sebelah kanan, makmum yang kedua sebelah kiri, ya dianjurkan untuk makmum tadi mundur 2 langkah ke belakang, merapat lagi. Tapi jangan sampai imam yang maju, lebih afdal makmum yang maju. Ya, kemudian anak-anak itu di sop paling belakang. Tapi seandainya memudaratkan dia ribut, ya kan, bisa aja kita tarik untuk di samping kita lah, atau di ujung kah, jangan sampai meletakkan di tempat yang mana sekiranya makmumnya yang menggantikan imamnya, itu aja. Jadi memang beda, artinya ada yang mengatakan anak-anak harus di depan, biar karena itu artinya suruh iyalah, masalah tidak perlu. Ya. Iya, jadi satu maju 1 kali, 2 dihitung 2, ya kan? Maju lagi sudah ada terhitung, masuk ke 1, 2 dihitung 2 toh lah. Jadi tidak termasuk hitungan. Nah, ini 1 kali gerakan tidak ada. Jadi kita bergerak 1, 2, stop, tidak ada hitungan lagi sudah. 1, 2, stop lagi. Jadi lain halnya 1, 2, 3. Nah itu batal. Nah. Mundur aja loh. Atau sebenarnya makmum datang, dia angkat takbir, ya kan, dia pasti mengangkat takbir, atau dia memberikan isyarat mundur kita. Iya, mundur 2 kali lah. Artinya jangan yang membawai tadi. Jadi mundur yang sekiranya imamnya tidak bergerak dari tempatnya. Nah, masalah keafdolian, kemudian masalah makmum yang mana yang paling afdol lah, apakah sop belakang? Makmum yang paling afdol adalah makmum yang paling dekat kepada imam. Itu. Makmum yang paling afdol, makmum yang paling dekat kepada imam. Ya. Adapun jarak makmum dengan imam itu dengan 300 diro, 150 meter. Maksudnya apa? Dengan misalkan kita di dalam surat berbuah nanti ada dikatakan, misalkan antara kita itu dalam syarat jamaah nanti disebutkanlah, nanti disebutkan 300 diro itu sholat Jumat misalkan, itu kan kita jarak kita dengan makmum yang paling akhir sholat Jumat itu sekitar 300 diro, berarti sekitar 150 meter. Ya, misalkan kita sholat di daerah mungkin ada rumah kan, termasuk syaratnya jangan sampai goiru bil inzirar wal itop. Sekiranya kita berjalan menuju imam tuh jangan membelakangi kiblat. Ya. Makanya apa fungsinya? Biasanya kayak musola ini kan dibuka pintunya, dibikinkan pintu di samping sana. Supaya apa? Supaya dibuka ketika kalaunya tidak dibikinkan pintu di muka itu, orang yang sholat di muka pagar itu tidak sah. Karena dia berjalan menuju imam, punggungnya pasti membelakangi kiblat, paham maksudnya? Jadi jangan sampai posisi makmum ini menuju imam membelakangi kiblat, contohnya kayak gitu.
makanya biasanya setiap musola itu kan pasti masjid pasti dibuka orang lah, dibuka. Apalagi di waktu mungkin waktu hari-hari besar. Kemudian wa takhalluq bihima bi ghairi uzrin. Ya, takhalluq ini artinya takhalluq an yazulal imam an haddil i'tidal wal ma'mum bil qiyam masalahnya. Misalkan menyalahi imam ya, menyalahi imam. Contoh wal ma'mum ya, an yazulal imam ya. Imam dia hanya an yazulal imam ya. An yazulal imamu anil haddil i'tidal ya. Imam ini imam hanya hendak i'tidal lah, wal makmum masih diam. Imam sudah sami Allahu liman hamidah, makmum masih tetap santai. Nah, ini nggak boleh juga, membatalkan sholat ya, membatalkan sholat, menyalahi daripada imam, menyalahi imam lah, artinya melampangi imam dua rukun. Artinya ya, sekiranya imam ya sudah i'tidal, Allahu Akbar, kata imam rukuk, kemudian sami Allahu liman hamidah, makmumnya masih berdiri, nih tidak boleh, juga membatalkan sholat. Kemudian waniyati qat'is sholat ya, niat memotong sholat lah, niat memotong sholat, sembahyang pujar bahasa aja nih niat, nah itu juga membatalkan sholat. Wa ta'liqu qat'iha bi syai'in, atau dia apa? Dia mengaitkan, misalkan ada tamu datang mengetok pintu, kebatalkan. Nah, itu sudah batal sholatnya, tidak boleh. Menggantungkan membatalkan sholat. Misalkan kalaunya harinya hujan, aku batal sholat, membangkiti tapasan ya. Nah ini juga membatalkan sholat lah, membatalkan sholat, atau niat membatalkan sholat, atau niat menggantungkan dengan sesuatu ya. Kemudian dan yang selanjutnya ialah wataraddud fi qat'iha ya, ragu-ragu, aku batalkankah sholatku ini atau tidak. Nah, ini juga termasuk perkara yang membatalkan sholat. Yakini kalau sholat kita jangan sampai membuat sholat kita itu, kalau sudah Allahu Akbar jangan kita tinggalkan perkara. Artinya kenapa yang dinamakan takbiratul ihram? Diharamkan daripada sesuatu yang perkara yang pertama kita dihalalkan, makan, minum, bergerak. Tapi di saat kita sholat maka diharamkan, itu yang dinamakan takbiratul ihram. Nah, kemudian salam itu kita sudah namanya artinya terlepas daripada perkara yang diharamkan. Jadi jangan sampai di dalam sholat kita niat memotong daripada sholat atau teraddud, bingung sholat ini itu kada boleh, termasuk perkara yang membatalkan sholat juga lah. Mungkin ada yang di anukannya ya. Jadi biasanya itu kalau kaum sufi itu siapa? Sufi itu kan tasawuf, kita kan sering belajar tasawuf. Tasawuf itu artinya tasfiyatul qalb. Seperti kitab Ihya Ulumuddin itu kan kitab yang mana tasawuf artinya pembersihan hati ya. Tasfiyatul qalb, membersihkan hati daripada perkara kotor. Itu tasawuf, prasangka baik. Jadi sufi itu namanya sufi lah, artinya orang sufi. Ya, memang ulama kita banyak ulama sufi lah. Mereka meninggalkan perkara yang makruh karena memang bersih lah. Kaum sufi kalau melakukan sholat mereka banyak mempercepat di dalam sholatnya. Kenapa? Karena mereka takut di dalam sholat mereka tadi merusak daripada pikiran, yang mana sekiranya ada pikiran-pikiran yang jelek. Nah, mana kadang-kadang memang arti kita manusia lah. Sahabat aja tatkala kata Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali,
Tanya siapa di antara kalian yang paling khusyuk sholatnya? Kata Rasulullah, kalau siapa yang paling khusyuk sholatnya maka akan kuberikan ridha, kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar sholat ternyata tidak bisa khusyuk, maksudnya tidak bisa benar-benar khusyuk lah. Kemudian Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Ali tidak bisa juga. Kenapa? Karena ketika Sayyidina Ali sebelum salam teringat dalam sholat, dia teringat ridanya sulbannya Rasulullah, ini warna apa yang diberikan kepada aku. Katanya itu ada satu cerita riwayat. Memang kadang kita ini sholat lah, benda yang lupa kadang-kadang dalam sholat baru ingat. Memang kadang-kadang jadi kita lakukan sudah sholat. Jangan sampai menunggu. Tidak bisa kalau kita memang Allah istighraq tenggelam, repot kita, repot. Artinya harus benar-benar mujahadah. Ya. Tapi ya Sayyidina Ali ketika dibunuh dalam waktu sholat ya, Abdurrahman bin Muljam yang menetaslah. Ya, Sayyidina Ali itu tidak bisa dibunuh lah, tidak bisa dibunuh lah. Makanya waktu Al-Wahsy Hindun ya menyuruh membunuh Rasulullah, kata Wahsy, aku tidak bisa membunuh Rasulullah karena Rasulullah ini pertahanannya terlalu kuat, bentengnya terlalu kuat. Kemudian ditanya, disuruh sama Hindun untuk membunuh Sayyidina Ali. Wah, aku tidak bisa katanya. Sayyidina Ali itu matanya laksana elang, terus cepat. Jadi kerahawa. Kemudian ditanya, siapa? Sayyidina Hamzah. Oke, aku bisa membunuh karena dia mengandalkan kekuatannya. Akhirnya dia bisa membunuh Sayyidina Hamzah lah. Ya, tapi Sayyidina Ali bisa dibunuh di waktu orang kafir, tidak orang Islam yang bunuh, tapi di dalam waktu sholat. Dan juga ya, semalam pas buka-buka ada kitab lah tulisan waktu Syekh Habib Salim Syadzili, di satu faedah lah sebutkan Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal, dari Sayyidina Ali Zainal Abidin ya, zakarahu Abu Fatah di kitabih ya, yang mana disebutkan oleh Abu Fatah dalam kitabnya Al-Adiyah Al-Mustajabah. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini adalah anak daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain adalah anak Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah Zahra adalah putri Rasulullah. Sayyidina Ali Zainal Abidin diriwayatkan dari Sayyidina Ali Zainal Abidin dan diambil riwayatnya daripada Ibni Abbas. Ibni Abbas ini anak pamannya Rasulullah, berarti sepupunya Rasulullah, sepupunya Sayyidina Ali lah. Ibni Abbas ini namanya Abdullah bin Abbas, dia orang alim, keluarga sepupu Rasulullah yang sangat alim. Banyak riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas mengambil dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Kata Rasulullah, aku ini adalah Madinahnya ilmu ya, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya. Bahkan ada ya, satu karyanya Sayyidina Ali, saluni qabla an takbiruni, tanyalah kepadaku sebelum nyawaku direnggut. Tanya perkara ilmu apa sama Sayyidina Ali, semuanya. Itu luar biasa kita. Di sini diriwayatkan ya, diambil dari Sayyidina Ali suatu hari radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, annahu, sesungguhnya Sayyidina Ali suatu hari sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ini meminta kepada Rasulullah syai'an ya, minad dunya, meminta kepada Rasulullah perkara daripada dunia. Misalkan kita ada hajat, apakah meminta ada hajat perkara dunia nih, minta lawan Rasulullah. Sayyidina Ali minta mungkin perkara apalah, perkara syai'an daripada dunia, atau ada hajat apa, ada keperluan apalah, minta doakan, itu juga perkara dunia ya. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali mengatakan, walladzi ba'asani nabiyan, wahai Ali, demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, ma'indi ghalil, sesungguhnya aku tidak memiliki sedikit pun ya, wala kasir, dan tidaklah aku memiliki banyak ya, walakin wahai Ali, akan tetapi aku u'allimuka, aku mengajarkan kepada kamu ya, syai'an, daripada sesuatu ya, yang mana atani bihi Jibril, yang mana datang kepadaku Jibril ya, pada saat itu faqala, dan Jibril mengatakan kepadaku, ya Muhammad ya, Jibril mengatakan, ya Muhammad ya, hadhihi hadiyah minallahi ta'ala ilaika, wahai Muhammad, ini adalah hadiah dari Allah kepada kamu wahai. Kemudian walam yu'tiha, wahai Muhammad, ini tidaklah Allah berikan ya, ahadan qablaka, siapapun hambanya sebelum kamu kecuali kamu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian
wala yad'u biha, ya, wala yad'u biha malhub wala makrub, ya, wa inda khab minal sultan illa farajallah. Katanya Jibril mengatakan kepada Muhammad, kepada Rasulullah, tidak diberikan kepada orang sebelum Rasulullah. Dan dikatakan Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, tidaklah orang yang membaca doa ini lah bagi mereka yang malhub, yang sumpah pusing banyak pikiran macam ini itulah, macam separuh dunia dipikirkan runtuh muak atau makruh, atau yang banyak masalah lah, atau sedih, banyak pikir sedih, ya, atau ketika dia berpikiran takut daripada support pemerintahan mau dianu orang misalkan, illa farajallah, kecuali Allah memberikan jalan keluar baginya, ya. Fakaifa, kemudian Sayyidina Ali bertanya, fakaifa al-ad'u biha ya Rasulullah, bagaimana aku berdoanya ya Rasulullah? Kemudian qala, Rasulullah berkata, kul, wahai Ali, katakan. Doanya pendek lah. Allahumma ya imadaman la imadalah, ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Allahumma ya imadaman la imadalah, ya, ya Rabb. Doa apa hajat kita. Kemudian wala taqumu min maqamika, Rasulullah mengatakan, wahai Ali, tidaklah kamu berdiri dari tempat kamu duduk hatta kecuali Allah yustajabu laka, kecuali Allah mengabulkan doa kamu tersebut, ya Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, summa qala, kemudian Sayyidina Ali, Rasulullah berkata lagi, berwasiat kepada Sayyidina Ali, summa qala Rasulullah, wala tu'allimha, wahai Ali, jangan engkau berikan, jangan engkau ajarkan doa ini illa supaya kepada orang-orang yang bodoh, orang yang salah gunakan. Ini luar biasa lah doanya. Ini ulun ingat menyatat mungkin tahun 2006 menyatat, ada catat lagi ulang ini. Dan jangan engkau berikan doa ini kepada orang yang salah gunakan. Jadi doanya pendek, Allahumma ya imadaman la imadalah, ya. Oh ya Allah, itu wahai yang tidak ada tiang, maksudnya tidak ada fondasi yang kuat kecuali Allah tempat kita bersandar, ya. Ini luar biasa. Allahumma ya imadaman la imadalah. Makin ulun hidup di Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sholatan takbir biha dzunubana wal dzunuba baina mahadina ya alim nasirina wa lanatina wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ya imadaman la imadalah, Allahumma ya imadaman la imadalah, Allahumma ya imadaman la imadalah, ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Anta bi hajatana wa hajatikum wa an yusahilana wa lakum min hajatid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu